Halo semuanya, kali ini gue mau bahas film tentang perselingkuhan. Tenang aja, film ini bukan film dangkal yang isinya cuma drama. Dari sekian banyak opsi film tentang selingkuh, ini adalah film selingkuh yang paling banyak ngasih gue pelajaran sejauh ini. Film ini tidak menyajikan konflik permasalahan mentah-mentah. Di sini kita dicekoki banyak pelajaran, awareness, pemahaman, dan insight-insight yang bisa bikin kita berpikir lebih dalam tentang sebuah konflik. Yang menjelaskan kalau ternyata permasalahan tentang selingkuh tidak sesimpel yang kita lihat. Banyak pergulatan perasaan dan pikiran di dalamnya. Film ini berjudul In the Mood for Love, berlatar di Hong Kong pada tahun 1962. Bercerita tentang dua orang yang tinggal di sebuah apartemen yang sama dan bertetangga. Bernama Mr. Chow dan Mrs. Chan. Supaya mudah kita ganti aja ya namanya, jadi Pak Andi dan Bu Ayu. Jadi Pak Andi dan Bu Ayu ini sama-sama pegawai kantoran. Sehari-hari mereka menghabiskan waktunya untuk bekerja. Dan karena mereka tinggal di apartemen yang sama, mereka sering berpapasan. Misalnya nih, ketika membeli makanan, masuk rumah, dan lain-lain. Hubungan mereka hanya sebatas tetangga, jadi hanya saling sapa dan ngobrol ringan jika diperlukan aja. Nah, suatu hari Pak Andi meminta waktu Bu Ayu untuk makan malam bersama, karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Disinilah mereka berdua bercerita tentang pasangan mereka masing-masing. Pak Andi mengatakan kalau tas yang dipakai Bu Ayu persis seperti milik istrinya, dan Bu Ayu mengatakan dasi yang dipakai Pak Andi persis seperti milik suaminya. Suami Bu Ayu dan istri Pak Andi juga pergi untuk perjalanan bisnis bersama, di tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Disinilah mereka sama-sama tahu kalau selama ini mereka berdua telah diselingkuhi oleh pasangan masing-masing. Nah, karena punya nasib yang sama, mereka jadi sering curhat dan merasa bisa saling memahami. Selain itu, mereka berdua juga punya hobi yang sama, yaitu menulis dan membaca buku silat. Dari sini mereka makin sering bertemu untuk saling memberikan ide untuk tulisannya. Berawal dari rasa kesepian karena selalu ditinggal pergi oleh pasangannya, pertemuan mereka yang selalu memberikan kesan menyenangkan, perhatian-perhatian kecil, saling membantu dan memahami, lambat laun menumbuhkan perasaan lebih di antara mereka. Perasaan itu juga terus berkembang seiring dengan mereka yang makin mengenal karakter satu sama lain. Dan ternyata mereka cocok. Sampai akhirnya mereka berdua menyadari kalau mereka sudah jatuh cinta. Mereka pun membicarakan tentang perasaan itu. Pak Andi berkata kalau sekarang ia tahu bagaimana istrinya bisa selingkuh. Dan ternyata ia pun bisa melakukan hal yang sama tanpa ada niat dari awal. Lalu ia pun memberikan opsi pada Bu Ayu. Apakah mereka akan melanjutkan hubungan ini atau tidak? Dan Bu Ayu dengan berat hati menolak melanjutkannya. Karena ia tidak ingin menjadi sama seperti suaminya. Walaupun keputusan ini membuat hati mereka berdua terluka, tapi mereka sekuat tenaga berusaha menerimanya. Setelah ini mereka menjaga jarak dan tidak bertemu. Namun selama itu juga mereka saling memikirkan satu sama lain. Akhirnya Pak Andi kembali menelpon Bu Ayu, mengajaknya untuk pergi ke Singapura bersama, karena Pak Andi akan pindah untuk bekerja di sana. Tapi sayangnya Bu Ayu telat sampai hotel, sehingga Pak Andi menarik kesimpulan bahwa Bu Ayu tidak ingin pergi dengannya. Tahun berikutnya di Singapura, Pak Andi bercerita pada temannya kalau zaman dulu jika orang punya rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan, ia akan pergi ke gunung dan membuat lubang di pohon, membisikkan rahasia itu di sana dan menutupnya dengan lumpur, menyimpan rahasia itu di sana selamanya. Nah, pada tahun ini pula Bu Ayu tiba di Singapura. Ia mampir ke apartemen Pak Andi, melihat-lihat isi apartemennya, dan menelpon Pak Andi yang sedang berada di kantor. Tapi ketika Pak Andi berbicara, Bu Ayu hanya diam. Sepulangnya dari kantor, Pak Andi menemukan sebuah rokok dengan bekas lipstik, yang menandakan kalau tadi Bu Ayu berkunjung ke apartemennya. 3 tahun kemudian, Bu Ayu mengunjungi apartemen tempat ia dan Pak Andi dulu tinggal, dan menangis mengenang kebersamaan mereka dulu. Akhirnya ia memutuskan untuk menyewa lagi apartemen di sana. Beberapa waktu kemudian, Pak Andi juga kembali ke apartemen itu menanyakan salah satu penghuni apartemen, tentang siapa yang tinggal di sebelahnya. Dan penghuni itu menjawab, yang tinggal adalah seorang wanita dengan seorang anak lelaki yang manis. Pak Andi beranjak pergi tanpa menyadari kalau itu adalah Bu Ayu yang sekarang telah punya anak. Pada tahun 1966, tepatnya 4 tahun setelah mengenal Bu Ayu, Pak Andi pergi ke Kamboja, mengunjungi Angkor Wat. Di sana ia membisikkan rahasianya di sebuah lubang di tembok, dan mengubur rahasia itu di sana selamanya. Begitulah film ini berakhir, guys. Dari film ini kita menyadari bahwa pernikahan itu sulit dan hati manusia bisa dengan mudah berbolak-balik. Jadi untuk berkomitmen sampai mati tentu bukan hal yang mudah.
Semoga kita bisa mendapatkan insight yang banyak dari film ini ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Pak Andi dan Bu Ayu untuk berkomitmen pada pernikahannya dan menyampingkan perasaannya adalah hal yang tepat? Coba komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.